Damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua jemaat AKBP Palmera Petamburan yang terkasih. Kita kembali lagi berjumpa dalam Sapa hari ini. Dan renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita merayakan ulang tahun negara kita, NKRI, dan inilah hari kemerdekaan bagi Indonesia, tepat umurnya 76 tahun. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana sejarah para pejuang terdahulu yang membuat kita bisa merdeka, dan sejarah membuktikan bahwa kita sampai saat ini bisa merdeka dan kita bebas tinggal dan hidup di negara kita ini. Dengan ini saya ingin membicarakan bagaimana sejarah itu, masa lalu itu, masa lampau itu menentukan masa depan. Dan inilah masa depan yang sudah diperjuangkan oleh para pemuda atau pejuang pada saat itu. Di mana masa lalu kita itu mencatat bahwasanya kita bisa menikmati kemerdekaan sampai saat ini. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bagaimana masa lalu itu menentukan masa kini dan masa depan. Dan inilah yang ingin saya singgung melalui nas ini, bagaimana masa lalu itu kita pelajari. Ketika seseorang mengingat masa lalu itu sah saja, tetapi bagaimana hal positif, hal baik yang kita petik daripada masa lalu bisa kita bawa ke masa ini. Hal positif daripada masa lalu, sejarah itu boleh kita bawa sampai masa depan. Tetapi hal yang buruk janganlah sampai kita bawa. Tetapi menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana seseorang terpuruk oleh masa lalu, dia tidak bisa berangkat daripada masa lalu sehingga membuat dia susah dan berangkat kepada masa depan. Dan inilah yang ingin disinggung oleh nats kita pada saat ini, bagaimana setiap orang itu berhikmat untuk membawa hal yang lama, yang terdahulu, dibawa lebih baik lagi ke masa yang akan datang, ke masa kini yang boleh kita jalani melalui proses dengan berhikmat. Itulah sebuah proses. Ketika para pejuang terdahulu memiliki proses yang begitu panjang sehingga Indonesia memiliki kemerdekaan, memperoleh kemerdekaan, itu prosesnya sangat panjang. Apakah mereka memperoleh hikmat daripada Tuhan? Betul. Dan inilah yang ingin kita dengarkan melalui nas ini, bagaimana setiap orang itu memiliki hikmat yang benar, karena sesuatu akhirnya akan lebih baik ketika manusia itu hidup berhikmat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah proses hidup. Ada perjuangan, ada proses, ada sesuatu yang harus dibayar. Ketika seseorang ingin mendapatkan hasil yang baik, dia harus memiliki hikmat dan panjang sabar. Itu sebabnya melalui nas ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempertahankan proses itu, bagaimana kita menjalani proses yang begitu panjang dalam kehidupan kita. Banyak sekali yang harus diperjuangkan, banyak sekali yang harus dilewati, baik itu kesulitan hidup. Tetapi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita bertahan di dalam proses itu? Apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik, panjang sabar daripada tinggi hati? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita jatuh ke dalam ranah tinggi hati. Kita merasa bosan. Ketika kita boleh memikirkan ide, kita juga boleh memikirkan bagaimana proses untuk menjalani ide yang kita pikirkan tersebut. Jangan pernah langsung menyerah ketika kita boleh diprotes orang, mungkin perasaan kita kesal. Tetapi kita tidak boleh menyerah ketika ada orang yang mengkritik kita, kita tidak boleh memprotesnya. Itu menandakan bahwa kita itu tinggi hati, bahwa kita itu sombong.
tidak bisa diberikan masukan oleh orang lain. Tetapi yang ingin saya katakan melalui nats ini, bagaimana rahasia kita melihat suatu akhir yang lebih baik dari awalnya. Saya boleh membagikan tips kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita boleh menjalani proses itu dengan panjang sabar. Seseorang yang berhikmat, Bapak Ibu sekalian, dia orangnya sangat sabar. Banyak sekali proses yang harus kita syukuri, banyak sekali pelajaran yang harus kita alami dan ujian dalam hidup ini. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang sabar itu sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya yakin melalui nas ini kita diajarkan seseorang yang berhikmat, dia selalu sabar untuk menjalani proses kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memiliki akhir yang lebih baik daripada awalnya, yaitu janganlah kita lekas marah atau sombong. Seseorang yang memang sabar dan tidak murah sakit hati, tidak murah marah-marah, tidak murah sombong, berarti dia adalah orang yang mau melepaskan dirinya diatur oleh Tuhan. Tuhan banyak sekali mengirim orang-orang yang untuk menguji kita. Tuhan selalu mengirim bagaimana orang-orang di sekeliling kita itu bisa membantu kita dan bahkan bisa menghambat kita. Tetapi kuncinya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita itu menjalani proses itu dengan sabar dan tidak sombong. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah hidup di masa lalu. Artinya ketika kita nas ini mengatakan bagaimana kita ingin maju ke depan, kita jangan terpuruk dalam masa lalu. Kita boleh saja belajar dari masa lalu, tetapi kita jangan terpuruk dalam masa lalu. Ketika ada kepahitan, kesedihan, kita boleh saja mengingat, tetapi jangan larut dalam kesedihan. Orang yang ingin maju, dia akan selalu mensyukuri daripada masa lalu. Orang yang ingin maju dalam proses hidupnya, dia boleh mengambil hal-hal positif dalam masa lalu menuju masa depan. Semangat bagi kita semua, terlebih di hari kemerdekaan ini saya ingin menyuarakan bagaimana kita selalu lebih baik lagi untuk menuju masa depan. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan semangat, salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati, amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan Tuhan pada saat ini. Terlebih Tuhan, kami umat-Mu yang sedang merayakan ulang tahun NKRI yang ke-76 tahun. Kami tahu Tuhan, kami adalah bangsa yang lemah, kami adalah rakyat-Mu yang lemah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menopang hidup kami. Dan melalui nats-Mu pada saat ini kami belajar Tuhan, menjadi pribadi yang lebih sabar, yang berhikmat Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam kesombongan, supaya kami tidak jatuh dalam tinggi hati. Begitu juga Tuhan untuk setiap proses kehidupan yang boleh kami jalani. Engkau yang selalu memberkati menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh melakukan segala suatu hal hanya berkenan di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.